masa potongan tahanan, terus kemudian ada istilah namanya remisi selama remisi sampai dengan tahun 2020. Jadi diperkirakan menurut catatan kami ya, itu sekitar tahun ini keluar. Siap yang mulai. Saudara Saiful dengar suara saya? Kita kan mulia. Alhamdulillah sidang Saiful Jamil hari ini semua berjalan lancar. Hari ini adalah agenda sidangnya adalah yang terakhir. Jadi penandatanganan pemeriksaan perkara. Setelah tadi sudah selesai tanda tangan oleh para pihak dalam hal ini adalah kejaksaan dan kuasa hukum dari Saiful Jamil. Kemudian tinggal nanti selebihnya panitera sama majelis hakim pengadilan tipikor. Setelah itu kemudian baru nanti akan dikirim ke Hakim Agung untuk diteliti dan diadili atau diputus. Artinya memutuskan itu Mahkamah Agung, Bang, ya? Nanti yang mengadili dan memutus memeriksa perkara ini adalah Mahkamah Agung. Karena ini PK. Berapa lama hasilnya? Prosesnya berapa lama sampai? Kalau mengenai berapa lama kan kami belum bisa memastikan karena ini masih proses kan. Jadi karena kewenangannya adalah dari pihak majelis sendiri yang bisa mengetahui berapa lama prosesnya. Berarti udah nggak ada sidang lagi Bang minggu depan? Hari ini udah sampai minggu depan udah nggak ada agenda sidang lagi karena hari ini terakhir terkait sidang PK yang diajukan terhadap yang diajukan oleh Saiful Jamil. Bang, biasanya memakan waktu berapa lama sih, Bang? Apakah lebih dari 1 bulan kah? Atau dalam waktu 2 minggu, seminggu atau berapa lama, Bang, kira-kira, Bang? Kalau untuk bicara berapa lama kita nggak bisa memastikan, tapi biasanya di atasnya lebih dari 1 bulan. 1 bulan. Karena ini sifatnya kan nasional kalau untuk pemeriksaan perkara di tingkat Mahkamah Agung. Harapannya, Bang? Harapan kita adalah dengan diajukannya peninjauan kembali ini, mudah-mudahan kami sebagai tim advokat, tim kuasa hukum dari kantor hukum HETI, Saiful Jamil, optimis bahwa peninjauan kembali yang diajukan oleh Saiful Jamil melalui kantor hukum HETI bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung. Kondisi Mas Saiful Jamil sendiri gimana sekarang? Seperti yang tadi kita sama-sama melihat dari virtual, beliau kondisinya. Bang Dino bisa jelaskan lagi nggak Bang? Penegasan aja Bang, isi penandatanganan berita acaranya itu apa aja sih Bang isinya itu? Kalau isi berita acara penandatanganan yang tadi itu kan kita tidak membaca hanya langsung tentang, tapi garis besarnya adalah catatan dari panitera terkait proses persidangan dari awal sampai sekarang. Nanti berdasarkan itu setelah dirangkum semua inilah yang hari ini kita tanda tangan. Semua sudah tanda tangan, kemudian nanti dari majelis yang ada di sini, majelis tipikor, baru hasilnya akan dikirim ke Mahkamah Agung. Jadi garis besarnya adalah hanya menceritakan atau mencatat tentang permohonan, kemudian jawaban dari kejaksaan dan hasil pemeriksaan mulai dari pertama sampai sekarang. Hasil itulah yang dirangkum dalam berita acara, kemudian itulah yang disampaikan ke Mahkamah Agung. Berarti penandatanganan Bang Ipul juga tanda tangan nih Bang? Kalau Bang Ipul untuk penandatanganan berita acara ini cuma sebatas kuasa. Kuasa Untuk berita acara. Karena yang bersangkutan kan situasi seperti ini hanya bisa hadir melalui virtual. Jadi semua sudah dikuasakan oleh Saiful Jamil terhadap kuasa hukum kantor Pemilu untuk menandatangani berita acara. Bang Samsul sendiri gimana mungkin menyaksikan proses sidang dari awal hingga hari ini? Ya, semoga tetap semangat ya. Lelah ya. Iya, lelah banget ya. Semoga tidak. Semoga hasilnya diterima. Mudahkan urusannya teman-teman pengacara dalam bekerja. Okay. Bang, kalau misalkan PK-nya yang nggak di ACC Bang sama Mahkamah Agung, itu berarti itu langkahnya apa lagi Bang?
Kalau untuk upaya hukum luar biasa ini adalah upaya hukum terakhir. Udah terakhir. Namanya upaya hukum luar biasa. Andai kan dikabulkan, maka masa hukuman yang tadinya yang kita ajukan terhadap putusan tindak pidana korupsi yang hukumannya 3 tahun, kalau dikabulkan akan berkurang. Tapi andai kan ditolak, misalkan ditolak oleh hakim agung, maka putusan akan tetap seperti semula. Berkurangnya berapa lama? Berkurangnya berapa? Jadi berapa? Berkurang berapa lama jadi berkurang. Kalau sama itu kan tergantung nanti dari majelis hakim agung, tergantung dari pertimbangannya. Kalau misalkan bukti-bukti yang kita ajukan kan menurut kita adalah bukti cukup kuat, bisa memberikan pertimbangan hukum yang kuat bagi majelis hakim agung, bisa mengambil putusan atau bisa mengurangi masa hukumannya Saiful Jamil dalam permohonan PK ini. Artinya kalau tidak dikabulkan berarti masa hukuman tetap berjalan seperti putusannya pertama. Menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Bang, seandainya nggak dikabulkan nih bang, kira-kira bebasnya kapan sih bang? Andai kan tidak dikabulkan, kalau kita bicara masa hukuman yang sudah dijalani oleh Saiful Jamil, akumulasinya kan 8 tahun. Nah, terhitung mulai tanggal 19 Februari 2021 sudah 5 tahun. Setelah dikurangi masa potongan tahanan, terus kemudian ada istilah namanya remisi selama remisi sampai dengan tahun 2020. Jadi diperkirakan menurut catatan kami ya, itu sekitar tahun ini keluar. Tahun ini bang? Iya. Detail bulannya kapan gitu-gitu? Kalau kami bisa menyebut menurut catatan kami, kalau kami bisa menyebut yang lebih akurat itu kan dari pihak lapas, tapi menurut catatan kami adalah sekitar bulan November. November bang ya? Siap. KPK ya bang ya? Itu kan KPK bang. 2 November juga.